Pesta pernikahan mewah itu akhirnya berakhir. Jaiden tak ingin pulang ke rumah utama keluarga Hutomo ataupun keluarga Jonathan. Dia langsung membawa Jeannie untuk datang ke apartemennya. Sedikitpun tidak ada maknanya pernikahan yang sudah terjadi. Baginya ini hanya membuang-buang waktu. Janji suci hanya seperti bualan semata. Jay, panggil Jeannie ketika dia melihat pria itu hendak pergi begitu saja untuk masuk ke dalam kamarnya, seolah tak menganggap bahwa dia ada di sini. Dan mendengar Jeannie yang memanggil namanya, Jaiden langsung membuang nafas dengan kasar. Bahkan hanya mendengar wanita itu memanggil namanya saja sudah berhasil membuat amarahnya memuncak hingga di ujung ubun-ubun. Seperti itulah dia sangat membenci Jeannie, wanita yang telah menghancurkan hidup dan cintanya. Tanpa berkata Jaiden menghentikan langkah kakinya dan berbalik, menatap dengan sorot mata yang begitu tajam. "Aku tahu Jin, kamu sengaja menjebakku dengan makanan dari Mama Denisa," ucap Jaiden. Kini kesadarannya telah pulih dan semua yang terjadi saat itu dia ingat dengan jelas. "Katakan, apa tujuanmu menjebakku seperti ini?" "Hah?" Jeannie tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia lebih dulu duduk di ruang tengah apartemen tersebut dan membuka tasnya. Mengambil sebuah dokumen lalu dilemparnya di atas meja. "Itu adalah surat kontrak pernikahan kita. Aku hanya butuh suntikan dana darimu untuk perusahaanku. Selebihnya aku tidak peduli jika kamu ingin tetap menjalin hubungan dengan Lisa." Jaiden langsung tertawa keras ketika mendengar ucapan wanita itu. Kabar tentang bangkrutnya perusahaan keluarga Jonathan memang sudah jadi pembicaraan semua orang. Jaiden dan Papa Rendra pun telah menawarkan bantuan pada Papa Joe. Tapi Papa Joe menolak, tak ingin merepotkan orang lain atas kesalahan yang telah dia perbuat sendiri. Tapi ternyata pikiran Jeannie lain, wanita itu justru mempermainkan hidup orang lain untuk mendapatkan apa yang dia mau. "Kamu benar-benar wanita yang menjijikkan, Jin. Tanda tangani saja surat kontrak itu, karena aku sudah menandatanganinya lebih dulu. Bagaimana jika aku tidak mau menandatanganinya? Aku tidak mau membantu perusahaanmu dan aku akan tetap menemui Lisa. Aku tidak peduli sedikit pun tentangmu." "Baiklah, kalau begitu aku akan membuat Lisa jadi wanita yang paling dibenci oleh Mama Nadine. Karena dia tetap merayumu di saat kita sudah menikah." Jaiden terdiam, dia mengepalkan kedua tangannya kuat. Rasanya ingin sekali melayangkan sebuah pukulan keras di wajah wanita itu. Bahkan setelah semua yang dilakukan oleh Jeannie, beraninya wanita itu tetap menatapnya dengan tatapan sombong seperti itu. "Menjijikan," desis Jaiden, namun masih mampu didengar jelas oleh Jeannie. Tanpa ada kata-kata lagi, Jaiden terpaksa ikut duduk di sofa itu dan menandatangani surat kontrak pernikahan mereka. Sejumlah uang tertera jelas di dalam surat kontrak tersebut, juga banyak sekali poin untuk merahasiakan semua yang terjadi saat ini. Tanpa pikir panjang Jaiden menandatanganinya, karena dengan ini dia tetap bisa menjalin hubungan dengan Lisa selama 2 tahun pernikahan tersebut. Setelah tanda tangan tergores, Jaiden pergi meninggalkan apartemen tersebut. Tidak perlu ditanya dia mau kemana, yang pasti pria itu akan menemui kekasihnya. Jeannie membuang nafas yang secara perlahan ketika dia sudah sendirian di dalam apartemen tersebut. Menikmati dada yang terasa sesak karena akhirnya jadi wanita paling menjijikan. Menjebak seorang pria dengan tubuhnya lalu memanfaatkan semua kekayaan pria itu. Jeannie tersenyuman miris, meratapi hidupnya sendiri. Bahkan kini dia tidak punya tempat untuk berbagi. Satu-satunya peran yang harus dia jalankan di hidup ini adalah jadi tulang punggung keluarga. Jaiden sudah menandatangani surat kontrak itu Ma, besok dia akan mentransfer sejumlah uang ke dalam rekeningku. Jika Papa Joe bertanya,
Aku akan jawab bahwa Jaden memaksaku untuk menerima uang itu, jelas Gianni dalam sambungan telepon yang terhubung dengan sang mama. Kini dia berdiri di balkon apartemen tersebut, membiarkan angin malam menerpa tubuhnya. Menikmati suasana kota di malam hari, sepi tapi nampak ramai di bawah sana. Syukurlah, Mama senang sekali mendengarnya sayang. Terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan, kamu sudah menyelamatkan masa depan kedua adikmu. Gianni hanya terdiam ketika mendengar ucapan mamanya itu. Di dalam hidup memang harus ada yang dikorbankan, dan sialnya saat ini dialah yang jadi korban. Tak sampai lama panggilan telepon itu pun akhirnya terputus. Gianni duduk di sofa yang ada di balkon itu, coba memejamkan mata dan tidur di sana. Di tempat lain, Jaden mengemudikan mobilnya hingga tiba di depan gerbang rumah kedua orang tua Lisa. Jaden tahu kini dia telah dibenci oleh semua keluarga Lisa, dicap sebagai pria brengsek dan sangat mengecewakan. Tapi apa yang sudah terjadi tak bisa. Jaden ubah lagi, kini inilah kenyataannya, dia yang sudah menikah dengan Gianni. Jaden melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya saat itu waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Tanpa pikir panjang dia langsung menghubungi Lisa melalui sambungan telepon, dan seperti sebuah keajaiban Lisa menjawab panggilan teleponnya. Jay, aku ada di depan rumahmu, bisakah kamu keluar? Lisa sontak mendelik saat mendengar ucapan itu, saking tidak percayanya dia bahkan langsung berlari keluar menuju balkon dan melihat ke bawah sana. Dan ternyata memang benar, ada mobil hitam milik Jaden yang terakhir tak jauh dari gerbang rumahnya. Kenapa kamu datang? Bagaimana dengan Gianni? Aku akan menjelaskan semuanya padamu, kumohon turunlah. Lisa tertegun, bingung harus bagaimana. Saat ini dia marah pada Jaden, benci pada Gianni. Tapi hatinya tak bisa dibohongi, dia masih sangat mencintai Jaden. Dengan pikirannya yang terasa buntu, akhirnya Lisa turun untuk menemui Jaden. Dan disinilah kini Lisa berada, duduk di dalam mobil Jaden di samping pria itu. Terima kasih sudah datang, Sa, ucap Jaden, kedua matanya nampak sendu. Dan nyatanya Lisa tetap terpedaya dengan tatapan itu. Terlebih di saat Jaden menjelaskan semua yang terjadi, tentang keadaan yang sebenarnya di antara dia dan Gianni. Jaden menjelaskan secara gamblang tanpa ada yang ditutup-tutupi, tentang Gianni yang menjebaknya, tentang surat kontrak pernikahan yang dia buat bersama wanita itu, tentang 2 tahun kemudian dia dan Gianni yang akan berpisah. Senyum yang sempat hilang di bibir manis gadis itu, kini kembali muncul. Karena nyatanya dia tak benar-benar kehilangan Jaden. Pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk kembali bersama, bahkan Lisa memeluk Jaden lebih erat. Bibirnya tersenyum miring. Rasanya ingin menertawakan semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh Gianni. Besok aku akan berkunjung ke apartemenmu, aku perlu juga bicara pada Gianni, ucap Lisa. Lakukanlah apapun yang kamu mau, Sa. Ting. Bunyi notifikasi pesan masuk ke dalam ponsel Gianni. Dia tersenyum saat melihat sejumlah uang sudah ditransfer oleh Jaden. Semalam Gianni masuk ke dalam kamarnya di saat waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya sendiri tanpa peduli apakah Jaden pulang atau tidak. Ya, Gianni dan Jaden memang tidur di kamar mereka masing-masing, tak ada namanya tidur di ranjang yang sama. Dan sekarang pagi sudah datang, banyak sekali hal yang harus Gianni lakukan hari ini. Membayar beberapa hutang perusahaan, lalu menutup beberapa kerugian, dan kembali menghitung anggaran untuk produksi selanjutnya. Perusahaan Jonathan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha mebel, memproduksi dan menjual berbagai jenis
Furnitur atau perabotan seperti kursi, meja, lemari, rak, dan lainnya. Sudah mendapatkan modal sebanyak ini, Jeani jadi sangat bersemangat. Setelah selesai bersiap untuk pergi ke perusahaan, Jeani pun keluar dari dalam kamarnya. Namun kemudian indera penciumannya menghirup aroma yang begitu harum dari arah dapur. Dahi Jeani berkerut. Apa Jaiden yang masak? Gumam wanita cantik itu. Penasaran, jadi Jeani melangkahkan kakinya menuju dapur. Namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat Lisa berdiri di sana dan seolah menguasai dapur tersebut. Jeani tersenyuman miring, ternyata Jaiden benar-benar membawa wanita itu ke sini. Dan melihat Jeani datang, senyum Lisa jadi terukir semakin lebar. Dia mengangkat wajahnya tinggi seolah memiliki kuasa lebih banyak di apartemen ini. Klik. Lisa mematikan kompor dan berjalan mendekati Jeani. Jeani pun tidak mundur, dia paling tidak suka terlihat lemah. Jaiden sudah menjelaskan semuanya padaku, ternyata kamu benar-benar wanita yang menyedihkan, ucap Lisa, selama 2 tahun kalian menikah, aku akan sering datang ke apartemen ini, tambah Lisa lagi. Jeani membuang nafasnya kasar, ternyata seterbuka itu Jaiden pada Lisa, sampai tentang surat kontrak pernikahan mereka pun dijabarkan pula pada wanita ini. Terserahmu, kalau boleh sekalian dibersihkan apartemennya ya, balas Jeani, lalu memutar tubuhnya dengan cantik dan pergi dari sana. Dasar wanita menyebalkan. Dia bahkan sedikit pun tidak merasa bersalah padaku, kesal lagi, dan makin kesal lagi jika dia ingat ucapan Jeani sebelum wanita itu pergi. Apa katanya? Membersihkan apartemen. Apa dia pikir aku pembantu? Astaga, rasanya ingin sekali aku cakar wajahnya itu. Lisa terus mengumpat untuk mengeluarkan semua amarah yang menggumpal di dalam hatinya. Sekarang dia sudah tidak berselera lagi untuk memasak. Lisa bahkan memukul meja makan cukup kuat. Brak. Tapi saat itu Jaiden sedang mandi, jadi tidak tahu tentang keributan tersebut. Jam 7:10, barulah Jaiden menghampiri sang kekasih di dapur. Dia datang dengan bibir yang tersenyum, namun langsung hilang senyumnya ketika melihat Lisa memasang wajah yang ditekuk. Apa yang terjadi? Tanya Jaiden, bicaranya lembut sekali. Selama ini dia telah memperlakukan Lisa layaknya seorang ratu. Jeani tadi menemuiku, kupikir dia akan meminta maaf. Tapi ternyata dia justru membuatku kesal. Aduh Lisa. Jaiden tersenyum lagi dan memeluk pinggang Lisa erat. Dia kecup sekilas bibir sang kekasih hingga wajah Lisa nampak lebih baik. Tidak perlu membicarakan tentang Jeani, kita sama-sama tahu dia memang seperti itu, balas Jaiden. Dia juga selalu memakai baju yang seksi, aku tidak suka melihatnya. Bagaimana jika kamu tergoda? Jaiden menggeleng. Tidak akan, dan jangan ikut-ikutan seperti dia. Aku tidak suka melihatnya. Jika kamu bergaya seperti Jeani, aku tidak akan mau melihatmu lagi. Lisa menganggukkan kepalanya patuh, meski dalam hatinya dia merasa cemas bagaimana jika Jaiden hilaf lagi dan berakhir menghabiskan malam bersama Jeani. Kadang dia juga jadi ingin berpenampilan seperti Jeani, dan menunjukkan lekuk tubuhnya. Tapi Jaiden selalu membatasi pergerakannya. Jeani datang ke perusahaan dengan wajahnya yang nampak berseri. Dengan cepat dia membereskan semua kekacauan yang terjadi di perusahaan. Pembayaran hutang masuk juga ke pemberitahuan ponsel sang ayah, Papa Joe saat ini memang kondisi kesehatannya sedang tidak stabil. Karena itulah pria parubaya itu tidak terlalu sering mendatangi kantor. Jeani lah yang paling banyak mengambil peran. Sementara kedua adiknya masih menjalani pendidikan. Apa ini?
Siapa yang melunasi semua hutang? Gumam Papa Joe. Mama Denisa yang ada di sampingnya pun mampu mendengar gumaman suaminya tersebut. Tapi dia pilih untuk pura-pura tidak tahu. Apa iya Pak? Coba tanya Jeani, sahut Mama Denisa. Tanpa menyahuti ucapan istrinya itu, Papa Joe langsung menghubungi Jeani melalui panggilan telepon. Jin, apa kamu yang melunasi semua hutang perusahaan kita? Kamu dapat uang dari mana? Tanya Papa Joe langsung, ketika panggilan telepon di antara mereka terhubung. Jaden membantuku Pak, awalnya aku juga tidak mau, tapi dia memaksa, bohong Jeani. Jawaban seperti ini adalah jawaban yang sudah dia sepakati dengan sang mama. Namun jawaban itu tetap tak membuat Papa Joe merasa senang, justru semakin merasa banyak memiliki hutang budi pada keluarga Hutomo. Entah bagaimana caranya lagi dia membalas semua kebaikan itu. Helaan nafasnya yang berat terdengar jelas. Sementara Mama Denisa segera mengelus punggung sang suami agar tetap tenang. Sudah terlalu banyak hutang budi kita pada keluarga mereka Jin. Papa tidak akan sanggup untuk membalasnya lagi, ucap Papa Joe. Sebuah kalimat yang sederhana, tapi entah kenapa mampu membuat Jeani di ujung sana meneteskan air mata. Wanita itu menggigit bibir bawahnya dengan kuat, sementara tubuhnya sudah gemetar hebat. Karena seketika ingat bagaimana caranya dia bisa mendapatkan semua uang ini. Jadi Papa mohon padamu, Jin. Jadilah istri yang baik untuk Jaden, patuhlah pada suamimu. Berbaktilah juga pada kedua mertuamu. Tangis Jeani makin menjadi-jadi, tapi sekuat tenaga dia tahan diri agar tidak ada suara sedikit pun yang keluar dari tangisan itu. Dia tidak ingin Papa Joe mengetahui keadaannya saat ini yang sudah berderai air mata. Baik Pak, jawab Jeani patuh, bicara dengan tenggorokannya yang tercekat. Ketika panggilan telepon itu terputus, Mama Denisa mengambil segelas air putih untuk sang suami dan meminta Papa Joe meminumnya. Papa tenang saja, Jeani akan jadi istri Jaden yang baik. Mulai sekarang berhenti berpikir berlebihan tentang keluarga kita akan baik-baik saja. Jeani dan kedua anak kita yang lain akan baik-baik saja, terang Mama Denisa. Kesehatan sang suami jadi semakin menurun semenjak perusahaan mereka bangkrut. Hal itu pula lah yang mendorongnya untuk mengambil keputusan seperti ini. Meskipun di dalam hatinya merasa sangat bersalah. Papa Joe menganggukkan kepala dan mengelus puncak kepala sang istri dengan lembut. Memang benar bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pria parubaya itu coba meyakinkan hatinya untuk berpikir seperti itu. Tapi entah kenapa Papa Joe tetap merasa ada yang mengganjal di dalam hati.